Halo Vlogi, ini adalah preview dari sebuah video yang terlantar sekian sasi. Ya, terkait dengan reparasi parang yang terlantar juga karena patah ya. Nah, untuk tahu kisahnya, ikutin alur ceritanya. Kita akan ambil parang di Gegutu Reban di rumah Bapak Abdullah Karim. Dekat lagi ya, ini dari perempatan sayang-sayang. Memasuki kawasan ini Gegutu Reban. Jadi ini batas Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat sebelah utara ya, di atasnya Kota Mataram. Ini dekat apotek. Nah ini sebelah kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi vlogi semua yang ada di seluruh Indonesia maupun yang dimanapun kalian berada. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan lagi tentang wacana yang terkait sebelumnya seperti dalam pembukaan tadi, tentang perjalanan dalam rangka restorasi parang. Jadi ini masih vlog kali ini kita akan masih berkutat dengan wacana etnik Sunda Kecil, yaitu tentang peredaran benda cagar budaya, tapi yang juga masih memiliki fungsi-fungsi dalam kegiatan masyarakat di kegiatan sehari-hari. Dalam artinya ikon-ikon budaya tadi masih dipertahankan, tapi cuman karena terkait etnik sudah kecil, jadi kita akan fokus pada tematik sajam, yaitu di wilayah khususnya di Sumbawa Besar. Nah, sebenarnya sudah cukup lama karena waktu itu pembahasannya terkait upaya restorasi yang kita sudah lakukan di awal sekitar bulan Februari hingga baru keturutan di Juli ini. Karena memang sebelumnya ini ya ada satu kondisi yang memang sangat tidak diharapkan dalam upaya restorasinya, terkait karena apakah dalam pengerjaan pakem Sumbawa, parang Sumbawa ini akan bisa mirip sesuai aslinya daerahnya, karena ini kita masih tetangga ya, Lombok Sumbawa, tapi ternyata yang diharapkan sangat jauh dari harapan. Nah, untuk itu kita akan bahas lebih detail. Oke, jangan kemana-mana, lanjutkan. Oke, balik lagi on track. Jadi kembali pada upaya restorasi tadi di awal tadi yang saya ceritakan ya, di mana saya pergi ke wilayah Pupuk Reban di wilayah Lombok, di mana di sana ada pengrajin barang-barang ini ya, alat-alat besi pekerjaan pertanian, baik itu juga berupa parang, tapi tentu saja yang merupakan ciri khas di wilayah Lombok. Nah, pada saat itu kejadiannya adalah parang yang saya sedang pegang saat ini mengalami patah bilah hingga di ujung bilah ujungnya itu hilang gitu ya, jadi dia hanya menyisakan sebagian saja. Yang akhirnya dengan saya bawa ke sana, saya upayakan untuk diperbaiki lagi perbaikan si bilahnya, yang dengan membawa lengkap si ini sarungnya, dengan harapan upaya pengembalian restorasi ini akan tetap mendekati ciri khas pakem parang Sumbawa. Intinya seperti itu harapannya. Nah, ternyata dilalahnya ada kekhawatiran juga pada saat kemarin, apakah memang bisa apa tidak, tapi karena yang tukang ahli smithsnya ini dia mengatakan sanggup dan itu sudah biasa mengerjakan, akhirnya saya serahkan ya, dengan harapan semoga akan seperti yang sangat minimal mendekati lah dengan apa yang diharapkan, ciri khas parang Sumbawa. Nah, faktanya ketika jadi, kita dalam waktu yang sudah ditentukan untuk diambil, nah ternyata seperti ini. Jadi bilahnya cenderung kecil, tirus memanjang, seperti itu ya. Nah, sementara kalau parang Sumbawa itu kan dia lebih mengecil, terus agak formasi di depannya, format bilah ujungnya itu agak menebal, lalu mengecil sini, dan punya ciri khas. Untuk parang-parang Sumbawa hingga Sumbawa Barat itu punya ciri khas melengkungan sedikit di sini bagian outingnya.
Beda dengan ciri khas parang yang ada di wilayah Dompu atau Bima yang lebih dikenal dengan sebutan sila atau cila ya, tulisannya cila tapi nyebutnya sila. Nah, sama pakemnya sedikit parangnya mendekati afiliasi dari ciri-ciri khas parang yang ada di Sulawesi. Kita kenal dengan sebutan berang itu ya. Nah, berangnya kalau di bagian outingnya dia sama dengan bentuk ujung ini pangkal hulunya, di mana outing itu menancap. Di sini sama begini. Sementara kalau Sumbawa Barat tuh ada tikungan sedikit lalu membentuk ciri khas landainya begitu ya, hingga ujung lebar. Nah, ternyata parangnya seperti ini. Ini yang sangat tidak diharapkan ya. Dan mengapa juga konten ini begitu mendapat hambatan untuk melanjutkan pembahasannya, karena saya ingin punya parang pembanding, yang artinya dalam pembahasan ini nanti kita akan lebih mudah membahas ciri spesifiknya seperti apa sih bilah parang Sumbawa, khususnya yang tipe-tipe kecil ini, bagian parang-parang tebas ya, tapi hanya untuk kinerja pekerjaan membabat ini ranting-ranting atau semak-semak kecil, jadi bukan kayu besar, jadi seperti itu. Nah, kebetulan kemarin kita baru pulang Sumbawa dan saya akhirnya bisa menyempatkan memperoleh ini parang. Ya memang sedikit waktunya agak mepet sih, tapi ya syukur-syukur dengan ciri-ciri spesifik yang ada ini. Jadi kita akan bisa membedakan parang restorasi, parang Sumbawa restorasi pengerjaan ala dapur dapur Tempa Lombok dengan parang Sumbawa yang aslinya seperti apa. Nah, ini yang saya maksud ya. Mengecil di sini. Nah, ini ada tikungan sedikit di sini. Lalu membesar hingga ke ujung bilahnya lebih besar. Parang Sumbawa seperti ini. Nah, jadi enak kan? Sudah terkumpul dua pembeda parang, tapi sebenarnya ini kalau secara bilahnya hampir mendekati ciri sama. Cuman ya itu tadi, bilah perbaikannya yang agak beda. Oke, kita akan tetap fokus stay tune di sini. Terus sementara waktu saya hentikan dulu karena untuk mengantar anak-anak sekolah dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap kita lanjutkan nanti. Eventually, On the track lagi. Jadi ini terkait dengan parang restorasi bilah pengerjaan oleh Pandai Besi Lombok. Jadi seperti ini. Jadi memang ada hal yang saya khawatirkan itu ternyata menjadi kenyataan ya. Bahwasanya dalam pengerjaannya bilahnya sendiri menjadi lebih lurus seperti ini, kecil, cekung, dan berujung tajam di muka. Jadi kalau secara fungsinya sih ya tebasan bisa, tapi apalagi ya, sebentar dulu kita sebelum membahas pada kinerja bilah. Jadi dia juga pada bagian ini, handle-nya, rupanya si Pak tukang besinya ini, pengerjanya ini kesulitan untuk melepaskan bilah outing lamanya di sini ya. Entah bagaimana, apakah dia dipanasin, karena pada saat pelepasannya dia menjadi retak seperti ini. Karena memang ini bahan tanduk dan saya berusaha untuk tetap mempertahankan karena agak kesulitan ya kalau dapat tanduk. Dan yang sayangnya lagi di bagian sininya dia mengalami satu pemotongan sedikit ini, jadi hilang. Dan pada saat pemasangannya outing menuju ke pangkal pangulu ini tidak disertakan oleh bagian karet-karet atau sisipan sesuatu yang bisa mengencangkan sehingga tertancap dengan maksimal. Nah, ini selain juga akhirnya retak-retak nggak disisipi dengan kalasa, sehingga pada sewaktu saya menerima ini dengan kinerja tebasannya mencoba ya, ternyata lepas dia seperti ini. Jadi sangat tidak maksimal pengerjaannya. Sayang sih sebenarnya, hanya pengerjaannya dengan cepat-cepatan begitu. Nah, bilahnya sendiri yang saya katakan, kalau melihat dia lurus seperti ini, bahkan tidak memiliki lekukan di bagian pangkal sini seperti halnya parang Sumbawa, karena tadinya dengan menyertakan lengkap dengan sarungnya, harapan saya sih bilah ini akan kembali seperti formasi
pakem khasnya parang Sumbawa, bilah parang Sumbawa merah. Tapi ya ternyata saat ini memanjang, mengecil ujungnya seperti ini, yang artinya selain punya tebasan, tapi dia juga terkesan punya fungsi tusuk gitu ya, tajam. Yang kalau di beberapa sajam Lombok, khas Lombok, ada dikenal sebenarnya dengan istilah sundri ya, kalau orang sini. Sundri sendiri sebenarnya, atau tulisannya cundri itu, sundri dia adalah pisau-pisau tusuk yang disamarkan sebagaimana halnya pisau komando itu, seperti halnya yang dibawa oleh para petinggi militer sekarang, dipegang begini, tapi dengan pegangan tentu saja agak lurus. Atau dikenal juga salah satu yang disamarkan berupa tongkat, yang kalau di sajam Lombok itu dikenal istilahnya tempius. Nah, tempius sendiri sama, cuman tentunya bentuknya agak memanjang, yang artinya dia digunakan untuk menusuk, bukan fungsi menebas. Nah, inilah yang menjadi keunikan dari hasil renovasi yang tidak sempurna ini. Alhasil dengan fungsi pegangan handle parang yang mestinya fungsi tebasan lebih banyak, tapi di sini menjadi fungsi tebas yang nggak maksimal, akhirnya tusuk. Nah, tapi tentu saja kalau digunakan sebagai bilah versi tusuk, pegangannya ini sangat tidak sesuai sebenarnya. Ya, tapi itu kembali lagi ya, memang akibat tidak mempertahankan aksen oleh pengrajin yang beda, menjadi seperti ini. Nah, kita akan lihat pembedanya. Nah, akhirnya setelah melakukan kunjungan kemarin, dalam kunjungan sehari, alhamdulillah saya bisa pergi ke pasar Seketeng untuk mencari sebuah format parang yang cukup mewakili, karena ini juga panjang bilahnya mendekati sama. Jadi memang digunakan khusus untuk parang-parang tebasan, penggunaan ini ya, pembersihan sebelukar di kebun-kebun, tapi tentu saja untuk ranting-ranting kecil, tidak dianjurkan untuk parang dahan-dahan besar gitu ya, karena tentu saja nanti akan patah seperti halnya si parang yang tadi ini. Nah, sangat bisa Anda saksikan. Nah, ini ya, jadi yang bawah cenderung lurus, sementara kalau bilah Sumbawa ini yang saya katakan, dia punya lekukan di sini, di outing sini, membesar, lalu mengecil sedikit di sini, nah turun, baru agak ini membesar di ujung bilah. Dan sisi tajam tetap sama di bagian sisi saja, bagian sini tebal. Nah, ini. Dan ini ada sedikit pembeda memang. Kalau ini yang saya katakan, di parang renovasi ini sendiri, bahwa pegangannya menjadi lebih pendek karena tadi ada pemotongan di sini. Jadi sangat tidak sangat tidak memakemkan kembali aksen dari perang Sumbawa. Nah, ini parang tanduk. Nah, sementara yang saya katakan lagi bahwa handle yang ada sekarang memang mengalami satu inovasi baru juga. Karena untuk mungkin menekan biaya, jadi handle-nya tidak lagi ada alternatif selain kayu, lalu ada tanduk yang bagus mungkin. Nah, ini terbuat dari bahan semacam HDPE ya, plastik tebal. Ya, kalau dikatakan mereka ini adalah plastik Newmont, dia bilang. Newmont sendiri adalah perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi ini sebenarnya HDPE padat, yang sudah padat, lalu mudah karena dia gampang untuk diukir, melakukan pengukiran. Seperti ini. Cuman ya itu tadi kelemahannya, karena ini plastik, bahannya dia agak sedikit licin di genggaman, jadi repot. Jadi kalau kita menginovasi sendiri, mungkin alangkah baiknya kita sertakan beberapa ikatan tali di sini untuk pegangan agar tidak licin, jadi genggamannya cukup maksimal. Ini sendiri juga kalau merasakan pegangannya, ini masih ada agak goyang. Artinya dalam penancapan outingnya sendiri ini kurang maksimal sebenarnya. Tapi ya sebagai bahan contoh kembali tidak ada masalah ya. Bilahnya putih bersih wajar karena parang masih baru. Nah, kalau di versi Sumbawa dengan Bima yang saya katakan sebelumnya, bahwa parang Bima yang khasnya juga ada yang disebut sebagai cila atau sila disebut. Kalau pusat pengrajinnya ada di desa Pananai, di wilayah mana, di Dompu atau Bima ya. Saya yang belum ada kesempatan ke sana. Nah, pakemnya hampir sama seperti ini. Bilahnya dari mengecil ke besar,
Cuman di bagian sini, jika kalau di Kabupaten Sumbawa sama Kabupaten Sumbawa Barat, parang-parangnya memiliki ceruk lengkungan kecil di sini. Dari pak ini yang di ujung outing sini dia agak naik ke sini sedikit, nah baru turun lagi di sini. Ada lekukan sedikit. Nah kalau Bima punya nggak ada, ini lurus dia, cenderung lurus, persis dengan halnya berang atau parang yang ada di Sulawesi. Jadi berikutnya nanti kita akan lihat ya bahasan spesifik baik dari bentuk sarang, bentuk sarungnya, bahan-bahannya, pengerjaannya, berikut juga dengan ukiran-ukirannya. Termasuk ini, saya kesempatan punya beli talinya ini, saya lupa namanya ini, ada istilah tersendiri. Jadi secara spesifik ya, dari gambaran versi performa luarnya. Jadi kita akan lihat bagaimana, lihat ini. Sebenarnya kalau ini tidak mengalami potong, jadi dia akan sama kecenderungannya. Cuman kalau lihat lagi bahan sisi bentuk bilahnya, saya sebenarnya sini lebih suka yang ini ya, karena yang di atas ini lebih cenderung tirus dan format ujungnya ini tajam, sangat tajam. Lebih menarik secara bentuk cekingnya ya. Sementara kalau yang di bagian bawah ini cenderung lebih dangkal sini, nggak setajam ini. Dan beda juga ada di beberapa aksen pengerjaan formasi pengerjaan ukir-ukirnya. Jadi ini kecenderungannya lebih bervariasi gambarnya. Sementara kalau ini hanya pengerjaan sepertinya sekedar asal gitu ya kalau yang kuning ini. Nah, adapun sama di bagian-bagian ornamen sini juga. Kalau yang ini cukup detail, yang sini sangat ini ya, identik dengan parang Sumbawa versi kampung apa itu yang disebutkan sebelumnya itu, Tawal atau apa itu ya, atau Tawa, kampung apa itu pengrajin karang yang ada di Sumbawa. Sangat cukup bagus detailnya. Sementara kalau ini sangat kasar. Adapun bagian sisi dalam yang menempel di pinggang sama, ini kosong, tidak ada pengerjaan ornamen, hanya di bagian luar. Begitu juga dengan format tempat penempatan ini. Kalau tali ini ya, saya baru ingat namanya tadi tulang linung. Ini disisipkan di sini. Nah, kalau yang ini pengerjaannya cukup kasar ya, hanya sekedar kayak nokta bunga biasa atas bawah ini. Sementara kalau yang versi 1 ini dia memiliki format kayak kumparan tali begitu atas bawah. Cukup menarik yang ini kalau pengerjaannya. Dan terlebih lagi dengan pilihan bahan ya. Kalau ini kayunya saya nggak tahu siapa nama kayunya yang dipakai. Sementara kalau yang ini kuning ini, tadinya saya berprasangka bahwa ini dia menggunakan kayu nangka karena kuning, tapi ternyata menurut si tukangnya sendiri, penjualnya, ini bukan kayu nangka tapi menggunakan kayu pohon pace itu ya, apa namanya, pohon pace itu, lupa lagi saya nama anunya. Mengkudu ya, pohon mengkudu. Padahal kalau saya lihat si mengkudu sangat jarang digunakan karena format kayu lurusnya jarang. Dia lebih banyak berkelok-kelok gitu ya. Tapi mungkin ada bagian yang bisa dimanfaatkan dari kayu mengkudu sehingga dikatakan bisa dimanfaatkan ini jadi sarung parang khas Sumbawa. Dan mungkin karena dia cenderung lebih empuk, mudah pengerjaannya. Tapi ya kalau untuk daya tahannya saya sih nggak jamin ya. Apalagi dengan ini ada bagian-bagian kelupas begini yang sangat dilewatkan dalam pengerjaan, yang artinya untuk pengerjaan karya ini hanya karya seadanya, cepat mumpung jadi gitu ya. Apalagi versi ukiran-ukirannya ini sangat biasa sekali dibanding dengan yang ini. Oke, seperti itu ya. Secara sekilas lagi ya. Jadi untuk pengerjaan bilah, sarung bilahnya, warangkanya, bisa dibilang yang atas ini cenderung lebih baik dibanding yang bahan bawah. Secara pengerjaannya ini juga banyak yang boncel-boncel. Nah itu tadi karena ini menggunakan kayu apa tadi itu, pohon pace itu,
Jadi cenderung karena bahannya empuk, memang kalau empuk dia gampang untuk dikerjakan pengerjaan apa itu ya. Tapi resikonya juga dia kalau dia ini gampang tercongkel-congkel gitu ya. Alhasil pengerjaannya memang jadi sangat kasar begini. Nah, yang unik seperti ini juga. Jadi kalau dilihat sekilas ini ya. Kalau dilihat dari ukiran di depan ini ada, di belakang nggak ada. Ini bagian yang nempel di pinggang dalam, sisi dalam dari bagian warangka. Bagian sini nggak ada karena ini akan menempel di pinggang sini. Nah, sementara ini agak unik ini kejadian kalau dilihat ini. Sama dengan bentuk ini. Ukiran dari handle. Ujung handle ini, pangkal handle. Jadi, kalau dilihat ini ukirannya full seperti halnya yang di sini. Tapi kalau kita balik, nah ini full yang tanduk ini, sementara yang ini nggak ada. Jadi dia seolah-olah dibuat mendekati ukiran yang di pangkal sisi dalam bagian warangka. Ini kosong, di sini ada. Nah ini kok jadi begini, padahal umumnya kalau pengerjaan handle itu pengerjaan ukirannya selalu full dari dua sisi sini ya. Tapi ini sisi dalam, untuk menandakan sisi dalam dia tidak diukir juga. Ini sangat lucu sekali ini sebenarnya. Beda, kalau yang pengerjaan lama sebenarnya parang-parangnya selalu begini. Kecuali di bagian warangka, ya ini bagian warangka luar yang akan menghadap keluar karena akan secara tampilan dia terlihat lebih apa ya, eye catchingnya itu memang dia akan ditampilkan ukiran-ukiran. Kalau sisi dalam enggak. Tapi kalau untuk bilah dia akan tampil penuh ukirannya, full lingkar gitu ya. Tapi yang ini ternyata di dalam enggak ada. Nah ini temuan yang menarik nih. Nah kalau untuk bilah ya tentu saja karena ini yang mendekati format pakem sebenarnya, ya tentunya dia akan bagus. Ya tadinya saya berpikir apakah dari warangka yang kuning ini, warangka kuning, apakah yang warangka ini bisa kita pakai kan? Ternyata nggak bisa ya, karena memang sudah tentu beda bentuk bilahnya, tentunya beda pemasangan. Karena pada pengerjaan bilah biasanya memang setelah jadi pemasangan handle jadi seperti ini, baru sarung warangka akan langsung disesuaikan sesuai dengan bentuk bilahnya, lalu digurukir dan pengerjaannya halusnya seperti apa. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran dari komparasi dua parang antara parang renovasi oleh pengrajin besi pengrajin besi yang ada di Sajam, yang ada di Lombok, dengan pengrajin yang memang asalnya dari Sumbawa. Sudah cukup terlihat, bisa dibedakan. Cukup menarik. Jadi kalau ada pertanyaan seputar sajam-sajam yang kita bahas ini, silakan kalian bisa langsung menuliskannya di kolom komentar. Tentunya insya Allah kalau lagi masih bisa saya jawab, saya akan upayakan jawab. Oke, seperti itu. Dan satu cerita lagi tentang ini, tulang linung. Sebenarnya tulang linung ini dipasangkan begini. Ada yang pernah tanya bagaimana sih cara pasangnya. Nah ini saya salah ini jadi kalau kita beli, dia disertakan dua tali ini, lalu ada ini pelengkapnya, tali ikatan kecilnya gini, di dua antara untuk atas dan bawah. Saya ini ternyata salah pasang. Jadi kalau sisi dalam seperti ini pasang, melingkarnya dia harusnya ini sih bisa ya ke sini ya, lingkar kanan. Nah jadi dimasukkan ke sini, nah ditarik. Nah seperti ini. Nah cukup. Jadi kalau di lingkar sini sudah. Nah ini langsung disematkan aja, kita kayak masang tali biasa di sini. Nah seperti ini gantiannya. Nah tadinya saya kalau lingkarannya ke kiri, tergantung ya, ini menyesuaikan sendiri ini. Kalau kita bentuknya masang di sebelah kiri sini, jadi kalau ini saya tadinya mau masang begini ya. Nah tapi kalau ini ketarik ke sini, dia akan melingkarnya beda.
Oke, agak ribet. Oke, jadi untuk khusus penasangan ini tulang apa tadi, Tar? Hah? Tulang linung ini kita akan jadikan satu video khusus ya tentang ini. Semoga ya intinya semoga wacana ini bermanfaat bagi kalangan penggemar sajam-sajam khas tradisional yang ada di Indonesia. Kita untuk tulang linungnya kita akan buat satu konten khusus. Jadi demikian pembahasannya kurang lebih. Semoga kita bisa mendapatkan lagi kesempatan mendapat jenis-jenis sajam yang lain untuk menjadi satu pembahasan tersendiri, menjadi sebuah khasanah dalam pembahasan sajam khas tradisional khususnya di etnik Sunda Kecil. Oke, seperti itu. Kita ketemu di vlog mendatang. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sajam.